Pemirsa, waspada silent carrier atau penderita COVID-19 tanpa gejala. Ini menjadi kekhawatiran sebab mereka tidak memiliki gejala yang menunjukkan menderita COVID-19. Dan masyarakat harus mengenali ini agar dapat mengantisipasi lebih dini mencegah penyebaran COVID-19. Untuk itu kita akan berbincang langsung dengan Detri Warmanto, artis yang telah dinyatakan positif corona meski tanpa gejala. Dan saat ini juga kita bergabung dengan tenaga medis yaitu Dr. Eka Ginanjar, Sekjen Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Selamat sore Dr. Eka dan Mas Detri. Selamat sore Mbak April. Baik, sebelumnya saya ingin ke Dr. Eka terlebih dahulu. Dok, ini kan selama ini kita hanya mengetes dan mengetahui orang yang positif, tapi tidak mengetahui siapa saja yang carrier. Bagaimana Anda menyoroti ini, Dok? Iya, jadi makanya kita tahu COVID-19 ini kenapa jadi pandemi global itu karena seperti itu. Karena ada yang namanya silent carrier yang orang tersebut tidak tahu dia sakit, tidak tahu dia membawa virus ini, tetapi orang tersebut berpotensi untuk menularkan. Dan penularannya sangat mudah, hanya droplet yang dia keluarkan dari ketika dia berbicara, ketika dia batuk, menempel di permukaan atau menempel di tangannya, kontak, dan kemudian membawa berduplikat, dibawa kepada banyak orang, dan akhirnya ini menjadi menyebar. Memang ini penyakit yang bisa dikatakan sembuh sendiri, ya, karena penyakit virus secara umum memang sembuh sendiri. Dengan catatan imun tubuh ya, Dok, ya? Ya, itu dia. Dengan catatan imunitas tubuh dan tidak ada penyakit komorbid, ya, dan imun yang bagus itu kan kebanyakan pada usia-usia muda dan tidak ada komorbid. Komorbid itu artinya tidak ada sakit diabetes, sakit jantung, sakit kanker, autoimun, dan usia muda bukan usia lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Baik, mengenai usia muda yang terpapar atau positif corona, Mas Detri ini menjadi salah satunya. Mas Detri, bisa diceritakan seperti apa penularan yang akhirnya Mas Detri bisa dikonfirmasi positif corona? Dari awal saya nggak pernah bisa menjawab, Mbak, ketika tertular di mana, kapan, atau saat di mana. Pokoknya saya juga dari awal juga kondisinya memang di satu keluarga kita memang harus diimbau untuk dites, gitu. Dan sama sekali tanpa ada gejala sedikit pun, gitu. Dan ternyata di rumah ada 3 orang yang terpapar dan 3-tiganya sama sekali tidak mengalami gejala sedikit pun. Ada riwayat perjalanan luar negeri, Mas? Itu pertanyaan yang udah sering saya terima dan nggak bisa dijawab karena memang kondisinya saya nggak pernah tahu kena di luar negeri atau di Jakarta sendiri atau di luar kota. Ada gejala mungkin sedikit batuk atau flu begitu, Mas? Semenjak dinyatakan positif sampai mungkin 3 hari kemarin baru saya tiba-tiba baru ada gatal dan batuk gitu. Baru ada gatal dan batuk ya? Dari dinyatakan positif sampai 3 hari kemarin saya normal dan tidak ada indikasi dan gejala apapun. Demam juga tidak ada? Enggak, tidak ada. Baik, dokter, ini menarik. Tidak demam dan ternyata baru merasakan batuk dan gatal setelah dinyatakan positif 3 hari begitu ya, Mas Detri ya? 3 hari kemarin ya, 3 hari kemarin ya, 2-3 hari kemarin. Baik, dokter, ini bagaimana, Dok? Berarti orang-orang yang imunnya bagus tidak langsung muncul gejala begitu ya? Iya, jadi tadi seperti saya sampaikan, dari semua yang tertular oleh virus ini, tidak semuanya mengalami gejala. Bahkan yang mengalami gejala itu hanya 20%. Jadi 80%-nya itu tidak menimbulkan gejala. Dan itu banyak faktornya, terutama dengan sistem imun yang kuat. Dan itu biasanya sistem imun yang kuat pada generasi muda, orang-orang muda usia 20-40 tahun. Nah, untuk usia lanjut yang imunitasnya menurun, ya dengan penyakit-penyakit komorbid, itulah yang menjadi rentan untuk kena. Nah, tetapi 20% ini kan banyak kalau yang terkenanya banyak juga seperti itu. Baik, yang beredar di masyarakat adalah ketika ada beberapa individu begitu yang imunitasnya tinggi, tidak ada gejala tapi dinyatakan positif. Nah, apakah orang-orang yang negatif dan tidak dinyatakan ada corona begitu ya, Dok ya, tapi dia pernah berinteraksi bisa menjadi carrier, Dok? Ya, carrier bisa menjadi, tetapi jadi positif dan jadi negatif pertama memang masalah tesnya ya, tesnya. Dan tetapi ketika dia sudah melewati fase
ini sifat virus secara umum. Ketika sudah melewati fase infeksinya dan dia ada yang namanya self limiting ya, sembuh sendiri, di situ terbentuk antibodi. Nah, ketika tes antibodi ini terbentuk, maka imunitasnya sudah bagus. Jadi dia tidak sakit, tetapi dia masih bisa menularkan ketika virus itu masih ada di dirinya dia. Nah, makanya salah satu strateginya adalah bagaimana kita bisa menemukan yang positif itu sebanyak-banyaknya. Nah, Mas Jeffrey kan begitu dia tahu positif, dia langsung isolasi diri. Dia tidak kemana-mana. Artinya apa? Dia menjaga dirinya jangan sampai menularkan orang lain. Nah, kalau dia tidak tahu dia positif, dia jalan-jalan kemana-mana dan segala macam. Berarti individu yang negatif tidak mungkin carrier corona ya, Dok ya? Ya itu dia. Kalau memang betul-betul negatif ya tidak. Tapi kan masalahnya kan tes apalagi rapid test itu kan ada yang namanya sensitivitas dan spesifitas. Jadi kemampuan tes itu untuk mengcapture betul-betul positif adalah positif. Nah, ini yang menjadi masalah. Ada kesalahan, maksudnya false positif, ada false negatifnya. Tapi ya secara umum bisa digunakan. Baik. Tadi ada yang menarik dari yang dokter ungkapkan kalau COVID-19 bagi imun yang bagus akan sembuh sendiri. Mas Detri, seperti apa prosesnya sampai dengan saat ini, Mas? Alhamdulillah sampai detik ini keadaan saya semakin membaik, Mbak April. Sampai sekarang ini kan saya hari ke-14 karantina, gitu. Semenjak dinyatakan positif tanggal 15 Maret kemarin. Jadi memang sekarang di hari ke-14 harusnya saya tes, tapi saya tanya ke dokter rumah sakit, mungkin dirujuknya antara hari Senin atau Selasa besok. Baik. Dari saran dokter, apa saja yang harus dilakukan, Mas Detri? Obat apa yang diminum begitu? Sampai detik ini, ya dokter mungkin masih bilang bahwa belum ada obat khusus untuk COVID-19 dan Corona. Gitu. Tapi yang jelas untuk kayak contoh gejala seperti kayak saya yang tanpa ada gejala sedikit pun, dokter bilang self isolation gitu, isolasi dengan cara mandiri. Dengan saya meningkatkan imun saya, pola hidup teratur, pola makan, terus 4 sehat 5 sempurna, kena matahari, olahraga, dan lain-lain membuat imun saya jadi lebih baik. Semoga imun saya bisa lawan virus tersebut, katanya dokter. Baik. Mas Detri, menjadi pasien positif corona begitu, meskipun tidak ada gejala. Mungkin Mas Detri cukup yang beruntung karena tidak ada gejala yang parah, tapi keadaan psikis atau mungkin bagaimana masyarakat menganggap atau menstigma Mas Detri menjadi beban tersendiri. Apakah Mas Detri mempunyai beban itu, Mas? Beban dalam hal apa ya, Mbak? Stigma kalau Mas Detri itu positif corona begitu. Beberapa ada yang mungkin merasa stres. Jelas pasti ya. Kayak pertama saya memblow up ke media itu kan bukan suatu hal yang ringan buat saya gitu. Dengan resiko-resiko yang ada gitu. Ya saya harus bertanggung jawab atas diri saya gitu setelah saya sudah memblow up ke media, dan nggak sedikit juga yang menggunjing saya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu resiko buat saya, dan sekarang saya hadapin hal ini, saya fokus kepada diri saya membuat diri saya bahagia untuk mengangkat imun saya, dan selain itu saya anggap abaikan aja lah. Baik, sudah berapa lama Mas mengisolasi diri? Terhitung dari tes di rumah sakit sampai sekarang sudah hari ke-14 per hari ini. Per hari ini 14 hari begitu ya Mas ya, dan alhamdulillah sehat begitu ya? Alhamdulillah Mbak April. Baik, selama 14 hari ini tentunya pasti menghindari kontak dengan keluarga. Bagaimana Mas rasanya terpisah sementara dengan keluarga? Mungkin ya kendala paling utama adalah itu ya Mbak ya. Jadi memang kendala di mental saya adalah saya harus jauh dari anak-anak dan keluarga. Saya harus pisah rumah karena saking saya harus menghindari kontak dengan orang lain. Jadi apapun yang saya lakukan di sini serba sendiri, makan, tidur, cuci piring, semuanya harus sendiri. Memang ya segimana mungkin saya tidak boleh kontak dengan orang lain. Baik. Dengan pastinya Mas Detri selalu menjaga kesehatan, dan tidak ada yang tahu tiba-tiba akhirnya Mas Detri positif corona. Sementara di luaran sana banyak sekali anak muda yang masih menyepelekan hal ini. Mas, responnya seperti apa? Ya justru tadi ya betul kata Dr. Eka bahwa informasi mengenai di luar sana ini penyebaran yang sangat bahaya. Makanya tadi dokter juga bilang bahwa ini adalah penularan yang luar biasa gitu. Penularan yang sangat luar biasa, terkecuali bagi orang yang sehat. Yang bahaya kan
udah orang sehat ternyata dia dinyatakan positif dan akhirnya jadi carrier kan, pembawa gitu. Jadi himbauan saya sih jalan satu-satunya jauhi kerumunan, kumpulan, turuti himbauan pemerintah bilang di rumah aja, dan jauhi nongkrong atau kerumunan dan kumpul-kumpul. Oke, baik. Ini menariknya ada pencarian di Google yang mana herd immunity menjadi topik utama begitu. Apa itu herd immunity? Kita akan tanya ke Dr. Eka, namun kita harus jeda terlebih dahulu.